Perkenalkan, saya Yuanita dari SMK Negeri 2 Pacitan. Pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya tentang teknik pembesaran ikan, di mana pembelajaran ini dikhususkan untuk SMK bidang keahlian agribisnis perikanan. Kali ini saya akan mengambil tema tentang teknologi bioflok, di mana teknologi bioflok ini merupakan salah satu teknologi dari pembesaran budidaya perikanan. Sebelum kita membahas tentang teknologi bioflok secara menyeluruh, kita akan membahas satu persatu bagaimana asal mulanya bioflok. KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Budidaya telah melakukan upaya pengembangan dalam dunia pengetahuan dan teknologi. Setelah berhasil, salah satunya adalah inovasi teknologi budidaya ikan lele dengan bioflok sejak tahun 2017. Perlu diketahui bahwa teknologi bioflok merupakan suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Bioflok pada ikan nila dikembangkan oleh Balai Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi pada tahun 2018. Secara bisnis, budidaya ikan dengan sistem bioflok menguntungkan karena berperan dalam perbaikan kualitas air, peningkatan biosecurity, produktivitas dan efisiensi pakan, serta penurunan biaya produksi melalui penekanan biaya pembelian pakan. Pengertian dari bioflok berasal dari kata bios dan flok. Bios berarti kehidupan dan flok adalah gumpalan. Sehingga bioflok dapat diartikan sebagai gumpalan yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, algae, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian dari sumber makanannya. Berikutnya adalah tahapan kegiatan budidaya ikan secara sistem bioflok. Yang pertama, secara umum kita juga melakukan hal yang sama. Yang pertama adalah melakukan persiapan kolam budidaya ikan secara bioflok. Yang kedua, membuat media pemeliharaan budidaya ikan sistem bioflok. Yang ketiga, kita melakukan penebaran benih atau larva. Yang keempat, melakukan pemeliharaan. Dan yang terakhir, kita lakukan pemanenan. Berikut ini adalah cara pembuatan kolam bioflok. Di gambar kita bisa melihat kolam bioflok bisa menggunakan kolam segi 4 atau kolam tanah. Terus kemudian ini adalah kolam bulat di kolam tanah gitu ya. Terus ini kolam bulat dan ini adalah kolam terpal bulat yang biasanya sangat direkomendasikan oleh para ahli budidaya. Berikutnya ini adalah bagaimana cara pembuatan medianya. Ini ada beberapa formula. Formula yang 1, formula 2, formula 3, formula 4, dan formula 5. Ada perbedaan dalam pemberian garam,
Di Formula 1 garam 1 kilo, Formula 3 3 kilo, Formula 4 1,5 kilo, dan Formula 5 1 kilo. Dan bahan-bahan yang lain yang disiapkan adalah molase, probiotik, kapur dolomit, kaptan, kapur tahar, dan kapur oksida. Setelah bahan-bahan tadi disiapkan di kolam, kita selanjutnya melakukan penebaran benih. Penebaran benih dilakukan pada saat air kolam yang awalnya berwarna kekuning-kuningan yang semakin lama menjadi warna kecoklatan kemerahan. Kemudian air kolam itu tidak berbau, air kolam tidak encer dan tidak kental. Jika diambil sampel dan didiamkan beberapa menit, terdapat endapan kecoklatan kehijauan yang melayang-layang di dalam air. Jika diaduk, pada dasarnya akan muncul seperti debu yang melayang-layang di air, dan itu pertanda bahwa mikroorganisme telah tumbuh di dalam kolam tersebut. Pada tabel, kita bisa melihat bagaimana proses produksi benih ikan lele dumbo pada setiap tingkatan pemeliharaan. Ada pemeliharaan 1, pemeliharaan 2, pemeliharaan 3, dan pemeliharaan 4. Masing-masing pemeliharaan ini mempunyai ukuran tebar yang berbeda-beda, dan masing-masing pemeliharaan terdapat terpal dan kolam tanah. Bisa kita lihat bahwa keseragaman panen pada tebar pada pemeliharaan 1, pemeliharaan 2, pemeliharaan 3, dan pemeliharaan 4 itu juga berbeda-beda, di mana pada tebar dilihat atau diperhitungkan sesuai dengan ukuran ikan dan ukuran kolam. Kemudian waktu pemeliharaan sama-sama dilakukan kurang lebih 2 minggu. Kemudian tingkat keberlangsungan hidup semakin besar ukuran ikan, maka keberlangsungan hidup juga semakin besar. Dan terlihat bahwa tingkat keberlangsungan hidup antara kolam terpal dan kolam tanah lebih tinggi tingkat keberlangsungan pada kolam terpal. Tingkat keberlangsungan ini bisa dilihat atau bisa dihitung dari berapa jumlah ikan yang mampu bertahan hidup dibandingkan dengan jumlah ikan tebar awal, kemudian dikalikan 100%. Jadi ini adalah persentase dari tingkat keberlangsungan hidup. Kemudian untuk keseragaman panen sama-sama kurang lebih minimal adalah 75%. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan ikan. Dalam pemeliharaan ikan, yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan pakan dan pengelolaan media atau air. Pengelolaan pakan, kegiatan pemberian pakan hingga hari keempat sebaiknya 1% dari total biomasa ikan. Selanjutnya, setiap hari diberikan pakan pelet 3-2% dari total biomasa ikan. Sedangkan nilai feeding rate-nya rendah untuk pakan buatan, karena teknologi bioflok ini adalah vlog itu dimanfaatkan sebagai pakan utama bagi ikan. Sedangkan feeding frekuensi 2 kali pagi dan sore. Dalam pengelolaan media atau pengelolaan kualitas air, pertama, ganti atau buang air dasar sebanyak 1% setiap 2-3 hari sekali pada bulan pertama. Selanjutnya, dilakukan setiap hari atau menyesuaikan kondisi air kolam. Pemberian probiotik secara berkala 2 kali seminggu atau menyesuaikan kondisi air kolam 2-3 ppm.
Kemudian amonia naik atau nitrit naik, ditingkatkan aerasinya atau buang air 20% dan ditambah air baru sebanyak 20%. Jika media berbuih kental, kita harus melakukan pembuangan air dasar kolam sebanyak 30% dan kemudian ditambahkan air baru sebanyak atau volume yang sama dengan perlakuan seperti penyiapan media bioflok. Buang air dasar kolam 5–10% atau kita puasakan ikan sehari jika kepadatan vlog lebih dari 100 ml per liter air. Kita dapat melihat gambar sampling kepadatan vlog. Di sini kita bisa melihat vlog yang terkumpul jika tidak diaerasi, seperti pekat seperti ini. Jika diaerasi dia seperti menebar begitu. Kita bisa melihat di gambar ini adalah contoh mikroorganisme yang terdapat pada vlog, antara lain Pediastrum, Schenedesmus, Cyclotella, Navicula, Chlorella rotifera, Caelestrum, dan Ocistis. Yang terakhir adalah kegiatan pemanenan. Seperti kegiatan budidaya pada umumnya, pemanenan dapat dilakukan sebagian atau pemanenan total. Perbedaannya adalah, jika pemanenan sebagian, cara mengurangi air kolam terlebih dahulu, kemudian ikan yang diinginkan atau jenis ikan yang siap panen dipanen, kemudian yang tidak siap untuk dipanen ditinggal atau dilepaskan lagi. Kemudian bentuk panen total adalah setelah air dikeluarkan dari kolam, semua ikan ditangkap atau dipanen. Cara panen adalah proses pengambilan ikan baik secara keseluruhan, sebagian dari kolam dipindah ke tempat lain untuk siap dipasarkan. Cara panen, prinsip semua ikan hampir sama, yakni dengan mengeluarkan air dari kolam dan setelah air berkurang ikan baru ditangkap. Untuk menghindari jumlah ikan yang mati atau mengalami kerusakan fisik, proses pemanenan harus dilakukan secara hati-hati. Ikan yang mengalami kerusakan dapat memperlemah kondisi tubuh ikan tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya hidupnya ikan-ikan tersebut. Itu tadi video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe video ini